Ya, jadi saya sudah rekam ya. Jadi nanti secara lisan saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada mahasiswa sebelum nanti para dosen yang akan menyampaikan juga evaluasi terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar semester ganjil yang kita sudah lewati. Jadi nanti tingkat 1 saya kasih kesempatan terlebih dahulu, baru tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4 ya. Jadi silakan nanti siapa saja dari masing-masing tingkat itu akan berbicara ya untuk menyampaikan hal apa saja yang mungkin menurut saudara perlu dievaluasi di dalam kegiatan proses belajar mengajar ya yang kita sudah lewati. Lalu dalam konteks tulisan ya, dalam konteks tulisan nanti ada 2 form nanti formulir ya dalam bentuk Google Form yang saya sudah buat dan persiapkan dan akan saya upload di WA grup akademik. Untuk setiap yang pertama ada namanya form kepuasan mahasiswa. Ya, jadi form kepuasan mahasiswa itu ada di dalam borang akreditasi nanti yang akan kita laporkan. Ya, nanti semua mahasiswa dari tingkat 1 sampai tingkat 4, bahkan tahun ke-5 kalau masih ada dan tahun ke-6 yang S1 PAK untuk memberikan penilaian secara tertulis ya dalam bentuk Google Form. Nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana mengisi untuk menilai semua kegiatan prodi. Jadi semua kegiatan prodi itu yang pertama, itu disebut dengan form kepuasan mahasiswa. Jadi semua kegiatan prodi yang dinilai, baik itu pelayanan akademik, lalu pelayanan di bidang keuangan dan lain sebagainya, nanti ada unsur-unsur yang wajib dinilai oleh setiap mahasiswa di prodi itu, sehingga nanti bisa dipresentasi. Untuk hal ini berapa persen kepuasan mahasiswa, untuk hal ini berapa persen kepuasan mahasiswa, sehingga itu nanti menjadi dasar untuk perbaikan-perbaikan kinerja dalam kegiatan program studi di S1 PAK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya form penilaian mahasiswa terhadap dosen. Ya, jadi nanti masing-masing tingkat yang dosennya dalam semester ganjil kemarin mengajar akan saudara nilai ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut menilai dosen saudara karena saudara tidak perlu menuliskan nama di dalam lembar penilaian itu. Jadi dosen dosen tidak tahu siapa yang menilai mahasiswa itu. Jadi siapa-siapa saja yang menilai mahasiswa itu. Tapi saya akan pandu supaya semua dosen S1 PAK nanti mendapat kesempatan untuk dinilai oleh mahasiswa. Jadi kita ada 8 ya, ada 8 dosen tetap prodi PAK di prodi PAK yang harus dinilai oleh mahasiswa di prodi itu setiap semester ya. Nanti ada unsur-unsur penilaiannya seperti apa di Google Form juga, nanti tinggal saudara pilih saja ya. Untuk hal ini nanti angkanya berapa, nanti ada panduannya ya, tinggal saudara memberi penilaian angka 1 sampai angka 5 ya, sehingga nanti masing-masing dosen, nah nanti semua penilaian masuk ke saya, lalu saya akan rekap per dosen yang dinilai, dan nanti saya sebagai Kaprodi akan menyampaikan secara pribadi kepada dosen tersebut mana yang masih kurang, yang mana yang perlu ditingkatkan dari hasil penilaian mahasiswa. Ya, jadi kita harus menilai, mahasiswa harus menilai fair ya. Jadi jangan karena dekat dengan dosen itu lalu penilaiannya baik dan juga mungkin pernah dimarahi oleh dosen itu lalu memberikan penilaian yang tidak baik gitu ya. Jadi fair saja menilai secara keseluruhan nanti apa yang saudara perlu nilai ya. Lalu itu yang pertama ya, yang berhubungan dengan evaluasi. Lalu yang berikutnya nanti evaluasi ABA. Ya, nanti akan ada evaluasi ABA. Ayo baca Alkitab ya, yang kita sudah mulai di semester yang lalu ya. Kita
awal ya. Ya itu saja untuk evaluasi agendanya. Jadi langsung saja untuk menghemat waktu sebelum nanti saya akan menerangkan tentang evaluasi lisannya dalam bentuk Google Form. Ya silakan, saya persilakan kepada tingkat 1 dulu ya. Tingkat 1 baik yang pagi maupun yang malam. Ya siapa saja boleh ya. Ini karena direkam nanti akan terekod saran-saran dari mahasiswa apa saja yang perlu diperbaiki di dalam kegiatan proses belajar mengajar di prodi kita ya, di prodi kita khususnya. Ya, silakan. Tingkat 1 ada yang baik pagi maupun malam, ada hal-hal yang perlu disampaikan, yang perlu dievaluasi terkait dengan proses belajar mengajar. Silakan kalau ada. Dari saya, Pak. Ya, Veronia, silakan Veronia. Ya Pak, terima kasih. Mengenai proses belajar mengajar kemarin di semester ganjil, semua cara mengajarnya dosen-dosen bagus, baik. Cuman saran saya ketika dalam pembelajaran itu dosen harus lebih ketat, seperti menekankan untuk betul-betul serius dalam mengikuti Zoom atau pertemuan dalam perkuliahan itu, agar teman-teman yang lain tidak menganggap remeh dalam sebuah perkuliahan. Bukan bermaksud menghakimi, Pak. Maksudnya ketika dosen itu tegas, maka anak-anak atau teman-teman bahkan lebih giat lagi untuk, oh ya, nanti kalau kita melakukan ini pasti kita nilainya begini. Mereka bukan merasa takut, tapi taat, begitu Pak. Maksudnya ketika dosen itu mengajar santai, terus tidak ada penekanan, maka mahasiswa akan bebas. Oh, dosen ini tidak nilai seperti ini, tidak nilai seperti ini, maka mereka akan melakukan apa saja yang mereka mau, lakukan. Terus pasti mereka akan tidak serius mengikuti kuliah. Terus ketika Zoom mereka akan keluar masuk, alasan sinyal, alasan ini. Terus ada juga kan dosen yang tidak absen karena dosen tunggu di tugas. Ada juga dosen seperti itu. Bagus, tapi maksudnya coba penekanan, bukan tantangan sih Pak. Maksudnya penekanan kepada semua mahasiswa agar, atau bila perlu absen Pak, biar tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Maksud saya itu Pak, maksudnya semua itu biar dapat materi yang bagus, biar mereka semua tuh fokus dalam mengikuti kuliah. Agar ketika ada tugas, mereka jangan tanya-tanya sama yang ngikut kuliah, kenapa begini, begitu. Bukan tidak mau bantu Pak, maksudnya biar mereka juga fokus belajar, fokus tujuan mereka itu ke STTI apa, untuk belajar. Nah, kesalahannya apa? Dosennya yang tidak menekan bahwa kuliahnya itu harus betul-betul serius, tidak ikut kuliah begini. Ya, maksudnya seperti tantangan, seperti itu Pak. Maksudnya biar mahasiswa juga tahu bahwa tugasnya dia itu belajar dan mengikuti perkuliahan yang benar, supaya apa yang diberikan nanti tugas atau tanggung jawab bisa dikerjakan, seperti itu Pak. Jangan ketika tugas yang diberikan oleh dosen, karena kemarin dia tidak ikut kuliah dengan baik, akhirnya kerja tugas pun dia belak-belakan. Dia tidak tahu kerja apa, harus bagaimana, karena kemarin dia banyak alasan begini karena dosennya tidak tegas, seperti itu Pak. Itu sih saran dari saya Pak. Itu saja. Terima kasih Baik. Pak. Terima kasih Adi Veronia ya, kita sudah tangkap itu. Ya memang itu salah satu daripada sisi negatif daripada pertemuan lewat Zoom ya, online seperti ini ya. Dosen tidak bisa mengontrol secara penuh mahasiswa dalam hal keaktifannya, baik dalam mengikuti proses belajar mengajar maupun dalam mengerjakan tugas-tugas kuliahnya dengan baik. Ya, jadi terima kasih nih ya. Jadi itu kita kita terima itu sebagai saran, dan nanti itu bagian dari evaluasi pembelajaran daring juga kan. Ya, salah satu kelemahannya ya yang kita alami. Dan nanti kalau misalnya ada tanggapan dari dosen-dosen nanti setelah ini ya. Baik, terima kasih nih ya. Ada lagi dari tingkat 1, satu orang lagi. Terakhir ya. Satu. Ya, ada Pak. Bu Widya, silakan. Untuk selama ini sih memang sudah untuk yang PAK kan memang campur dengan teologi ya Pak.
itu kan nggak ada masalah memang untuk semester 1 ini. Nah, yang kekurangannya adalah memang ada beberapa dosen yang tidak memberikan materi pada punya ya mungkin itu haknya dosen ya untuk tidak memberikan PowerPoint. Jadi kami itu diminta untuk capture. Padahal sebenarnya sih apa salahnya untuk mengirimkan materi PowerPoint di dalam grup? Buat apa ada grup kalau misalnya materinya tidak dikirim gitu? Ya ada beberapa yang seperti itu. Itu sih yang sebenarnya sih itu hak-hak mereka untuk memberikan materinya atau tidak begitu dalam bentuk PowerPoint. Tapi kami kan juga ingin belajar begitu Pak. Kan memang agak berbeda belajar langsung dari PowerPoint atau belajar dari capture-an begitu kan, memang lebih berat HP itu kalau misalnya pakai capture-an. Lebih mudah memang pakai PowerPoint itu lebih terurut begitu Pak. Itu sih. Terus memang seperti yang disampaikan sama Saudari Nia tadi, memang ada beberapa dosen yang dalam mengajar itu tidak ada interaksi antar mahasiswa. Karena begini Pak, saya pernah satu kelompok dengan mahasiswa yang memang benar-benar itu tidak peduli dengan mata kuliah gitu Pak. Jadi pada saat mungkin lupa untuk mematikan mute-nya sehingga dia berbicara dengan orang lain padahal kita membahas materi kita yang sedang didiskusikan, tetapi dia sama sekali tidak care dengan apa yang sedang kita bahas, apa yang sedang kita pelajari hari itu dengan dosen begitu. Itu aja sih Pak, menurut saya yang selain itu sudah lebih dari cukup, sudah luar biasa. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Widya. Jadi saya kira cukup ya dari tingkat 1 2 orang ya. Jadi maksimal 2 orang supaya waktu kita cukup ya. Ya. Jadi nanti waktu ini khusus untuk tingkat 1 memang karena kebanyakan bahkan hampir semua kalau tidak salah ya mata kuliahnya masih gabung dengan teologi sehingga belum membedakan apakah itu dosen tetap di prodi PAK atau tidak yang mengajar itu mungkin belum dikenali secara dekat ya. Jadi nanti waktu saudara memberikan penilaian di Google Form, jadi fokus ke dosen-dosen PAK saja ya, karena nanti yang prodi teologi itu sendiri dia punya ya. Jadi hanya fokus di dosen-dosen PAK. Nanti saya sudah daftarkan nama-nama dosen PAK di Google Form itu ya. Jadi termasuk yang disampaikan oleh Bu Widya dan Nia tadi, kalau itu memang itu dilakukan oleh dosen tetap PAK secara khusus ya, itu enggak apa-apa itu ya. Tapi kalau itu misalnya dosen tetap di luar daripada PAK itu itu lain ya, berbeda ya. Jadi jangan disampaikan itu karena itu berbeda dengan prodi kita itu, intinya begitu ya. Jadi karena tingkat 1 gabung jadi masih semuanya hampir gabung sehingga ini waktu dosen ini mengajar apakah dosen PAK atau tidak yaitu belum bisa dipilah-pilah ya. Oke. Ya, nanti sekaligus ya kalau ada tanggapan baru sekalian ya dari dosen ya, kita tampung dulu ininya. Baik, sekarang tingkat 2. Tingkat 2 silakan kalau ada baik pagi maupun malam ya. Ada dari tingkat 2? Baik, shalom Pak Theo, shalom Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua. Silakan Bu Deborah. Ya, terima kasih Pak buat kesempatan untuk bisa mengevaluasi pembelajaran sepanjang semester ganjil kemarin yang baru kita lewati. Untuk khusus evaluasi bagaimana metode pembelajaran dari dosen-dosen khususnya dari dosen PAK sejauh ini sudah cukup baik karena saya secara pribadi memaklumi karena kita masih online semuanya, jadi ada kendala-kendala sinyal jaringan itu ya bisa dipahami, tapi hanya perlu ini aja Pak, tingkatkan aja
kualitas pembelajarannya, metode pembelajarannya, sehingga tidak hanya di satu macam, jadi bisa pakai metode yang lain sehingga kita mahasiswa juga bisa tidak jenuh dengan mata kuliah, apalagi kalau itu mata kuliah yang sedikit berat, tentu agak sedikit boring, Pak. Ya. Mungkin itu aja, Pak, dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Deborah ya untuk memang pembelajaran daring dari awal Pak Ketua sudah sampaikan memang dituntut kreativitas yang tinggi ya. Tapi ya itu tadi seperti yang Bu Deborah bilang, semua dosen juga baik di PAK maupun teologi itu juga masih dalam tahap proses belajar untuk mengajar ya, mengajar online, khususnya mengajar online ya. Jadi karena sudah terbiasa mengajar dengan tatap muka, lalu tiba-tiba dengan belajar online, tentu ada hal-hal yang tidak sempurna dalam proses belajar mengajar itu ya. Baik, ada lagi tingkat 2, satu orang lagi, kalau masih ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, cukup satu, enggak apa-apa. Tidak harus sampai 2 ya. Sekarang tingkat 3. Tingkat 3, dari silakan. saya, Pak. Erni, ya silakan. Ya. Baik, karena sepanjang pembelajaran kemarin itu pandemi ya Pak ya. Jadi berbagai hal-hal yang ya kalau belajar Zoom itulah ada plus minusnya juga ya. Kita tahulah itu dan kita bisa memaklumi. Kemudian yang saya mau tanyakan ini adalah, ini kan untuk ke depan ini kan akan tatap muka pembelajarannya Pak. Ya. Jadi tentu yang kemarin ini sebenarnya kan seperti kami yang tingkat 3 semester 5 ini kan sebenarnya harus sudah mulai kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mulai mengajar Pak ya. Ya. Iya, jadi itu nanti minta tolong Pak dijelaskan bagaimana. Jadi pada saat mulai kuliah nanti, pada saat aktif kuliah itu, jadi kami yang PAK ini yang sudah mulai semakin tinggi tingkat semesternya itu, kami diarahkan untuk bisa memiliki kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk bisa terlibat dalam belajar mengajar Pak. Iya. Iya, itu saja Pak. Terima kasih. Ya, kalau tingkat 3 ini kan semester kemarin kan semester 7 ya. Betul ya, sudah semester 7 ya, semester ganjil kemarin. Itu sebenarnya sudah mulai praktek mengajarnya. Ya. Itulah sebabnya waktu pertemuan awal di prodi kita ini saya sudah sampaikan itu agar segera mencari sekolah untuk tempat praktek untuk mengajar ya. Ya nanti untuk hasil praktek mengajarnya nanti ada laporannya, nanti saya akan sampaikan ya. Jadi karena itu hanya 1 semester saja praktek mengajarnya. Setelah itu akan memberikan laporan ya, laporan dalam hal praktek mengajar. Nanti mengenai kerjasama nanti kita akan bahas di kemudiannya. Kemarin kami sudah mengadakan rapat evaluasi juga semua prodi dan salah satu yang disinggung di situ adalah mengenai kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Bali khususnya supaya nanti mahasiswa bisa tidak bingung, tidak pusing untuk mencari tempat praktek untuk mengajar ya. Nanti akan kita sampaikan nanti. Baik, ada lagi? Terima kasih Bu Erni. Tingkat 3 ada lagi? Kalau masih ada satu lagi. Oke, tidak ada. Baik, sekarang tingkat 4. Nah, ini yang tingkat 4 ini, skripsi dia ini. Mulai ngerjakan skripsi ini. Tingkat 4 ada? Halo, tingkat 4. Ya, tetap kameranya tolong dihidupkan ya, biar saya bisa melihat ya, ini banyak sekali kamera yang tidak hidup ya. Kameranya tolong dihidupkan, ya di on kan. Kecuali kalau ada memang gangguan. Baik, saya lanjut silakan. Ada tingkat 4, ada hal-hal yang mau disampaikan. Ya, Bu Sherly, silakan Bu Sherly. Ya maaf Pak, kameranya mati soalnya masih di tempat kerja.
Oke, enggak apa-apa. Silakan. Kalau menurut saya kemarin untuk proses pembelajaran kemarin yang untuk semester kemarin itu memang bersyukurnya kami di tingkat 4 kayaknya memang tidak ada hambatan tentang masalah dosen dalam menyampaikan materi. Karena semua dosen yang mengajar itu membagikan materi walaupun kadang ada dosen juga yang membagikan materinya sudah selesai diminta dulu. Misalnya, Pak, Bu, boleh di-share nggak materinya? Nah, itu juga kan perlu interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, kalau mahasiswanya cuma dia mengharapkan dosennya yang memberikan, otomatis kan tidak ada interaktif gitu loh, Pak. Ya. Terus kalau masalah dalam belajar untuk tugas-tugas, memang sih semua berjalan dengan baik. Cuma masalahnya memang di internetnya, Pak. Di internetnya kadang kita harus keluar masuk, kadang kita harus matikan kamera gitu. Nah, kalau menurut saya yang tingkat 1 dan tingkat 2 tadi yang disampaikan itu, ya mungkin itu di tingkatnya mereka, tapi saya secara pribadi di tingkat 4 kemarin itu berjalan dengan baik gitu untuk proses pembelajarannya gitu. Dan yang mungkin sebagai saran aja Pak, kayak kemarin itu yang untuk proposal. Nah, di situ aja Pak yang membuat saya secara pribadi itu terkejut gitu. Hanya dalam seminggu kita diinfokan kita maksudnya untuk menyusun proposal kayak gitu. Jadi terkejutnya di situ. Kalau bisa sih jauh-jauh hari gitu dikasih tahu gitu biar ada persiapan gitu. Kayak gitu aja Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Sherly. Jadi kita tampung saran dan keluhannya. Ya, ada lagi terakhir tingkat 4 kalau masih ada. Baik, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada cukup ya. Saya kira tidak perlu dipaksakan secara lisan kalau ini. Ya, mungkin saya mulai dulu untuk memberikan tanggapan lah, istilahnya tanggapan bukan pembelaan ya dari karena ini kita rapat, jadi semua kita tampung dan itu kita jadikan bahan evaluasi dalam kegiatan proses belajar mengajar kita. Yang pertama mungkin dari Bu Sherly tadi ya, dari Bu Sherly memang tingkat 4 memang mata kuliah mereka setelah tingkat 4 itu relatif sedikit, tidak terlalu banyak ya. Dan dosen-dosen yang mengajar di tingkat 4 itu adalah dosen-dosen yang sudah yang sudah senior ya. Jadi sehingga dalam hal materi itu tidak bermasalah. Nah, terkait dengan proposal ya, untuk mungkin untuk yang yang tingkat 3 sekarang ya, untuk persiapan juga. Jadi memang kemarin itu 1 minggu ya, seperti yang Bu Sherly bilang, untuk pemberitahuan untuk mahasiswa membuat proposal. Tapi di semester genap itu ada mata kuliah khusus. Nah, mata kuliah khusus itu adalah mata kuliah proposal yang diajar oleh Bapak Ketua, Pak Dr. Prabowo ya. Nah, itu sebenarnya itu sekaligus pemberitahuan kepada mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa yang sudah ikut mata kuliah itu berarti dia sudah siap untuk membuat proposal. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak siap ya, karena sudah dilatih dan sudah diajar dalam mata kuliah itu selama 1 minggu ya. Memang karena sifatnya daring mungkin ada keterbatasan hal yang lainnya. Nah, dan itu secara kalender akademik, itu sudah otomatis ya ketika saudara menginjak semester 7 ya. Semester 7 itu di kurikulum kita itu sudah ada mata kuliah proposal skripsi. Ya, jadi sudah ada proposal skripsi. Jadi itulah sebabnya saudara tidak perlu lagi menunggu harus
diberitahu untuk mempersiapkan proposal, itu sudah secara otomatis mahasiswa sudah mempersiapkan. Cuma seleksinya adalah layak atau tidak layak itu saja. Maksudnya layak itu artinya dari segi akademiknya, SKS-nya sudah memenuhi atau belum. Lalu dari segi pelayanannya sudah memenuhi atau belum. Itu seleksinya di situ, diseleksi oleh dosen. Lalu dari segi apa lagi? Selain laporan pelayanan, keuangan itu ada 3 itu yang diseleksi. Baru saudara diberi surat untuk mengajukan proposal. Itu ya. Jadi ya memang waktunya tidak banyak ya kita berikan karena kita menilai mahasiswa sudah siap mengikuti mata kuliah proposal, lalu di kurikulum itu sudah ada, secara otomatis sudah harus siap. Jadi sekaligus untuk menilai kesiapan mahasiswa juga ya dari segi apa namanya menulis skripsinya. Yaitu ya ada yang lain, ada dari dosen yang lain yang ingin memberikan tanggapan, boleh dari Pak Joko juga dari PK1 kalau ada, silakan mengenai apa tanggapan ataupun hal yang disampaikan oleh Bu Sherly tadi. Kalau ada. Ya. Baik, terima kasih Pak Pius Pak Kapolri. Nah, jadi di awal semester mahasiswa itu sudah menerima kalender akademik. Jadi alangkah baiknya jika kalender akademik itu ketika dikirim via WA, saudara masing-masing bisa untuk ngeprint. Setelah itu mungkin ditempel di tempat belajar sehingga kapan waktunya setiap event-event tertentu, baik itu seminar ataupun kegiatan-kegiatan akademik dan juga sehubungan dengan pengajuan proposal. Nah, semua sudah tercover di dalam kurikulum, kalender akademik yang dibuat selama 1 tahun, semester ganjil dan genap. Nah, untuk semester genap nanti di Januari itu akan diupload. Sebetulnya di semester ganjil sudah, tetapi akan diingatkan kembali di semester genap di Januari nanti. Itu. Nah, sedangkan untuk pengajuan proposal, nah, sejak semester 4, nah 3, 4 itu biasanya, bahkan semester 1 pun mahasiswa sudah saya ajak untuk membuat rancangan proposal melalui setiap mata kuliah. Nah, sebab di mata kuliah itulah maka akan muncul judul yang memberikan sebuah inspirasi di semester 7. Ya, barangkali itu tanggapan sehubungan dengan proposal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Joko sebagai PK1. Ada yang lain, dosen-dosen yang lain kalau mau memberikan tanggapan, tidak harus yang disampaikan oleh Bu Sherly tadi, yang lain yang disampaikan oleh mahasiswa yang lain, Bu Deborah, Bu Widya, lalu Bu Erdi, lalu Adi tadi ya. Silakan kalau ada. Ya, saya. Bu Dewi, ya silakan Bu Dewi. Ya, saya sampaikan rasa terima kasih kepada para mahasiswa. Saya senang dengan kerjasama dalam perkuliahan yang saya laksanakan. Mereka rupanya mengamati karena kita daring ya, jadi kadang-kadang ketika dosen mengajar tidak lihat ada mahasiswa yang berulang kali kamera dimatikan, tapi orangnya itu nggak ada. Nah, saya bersyukur ada beberapa mahasiswa itu tanggap ya, mereka memperhatikan, dan memang kalau daring seperti ini bagus sekali kalau seperti itu. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa yang memperhatikan teman-temannya yang tidak ada
lalu kameranya dimatikan, orangnya juga nggak ada, ketika dipanggil nggak ada juga. Nah, saya berterima kasih kepada para mahasiswa ya, saya mengajar di tingkat 4 itu, saya bersyukur untuk itu. Dan kerjasama cukup baik dari para mahasiswa, ya luar biasa dalam tugas-tugas yang saya sampaikan, karena memang kalau saya terus kita perkuliahan 2 arah ya, jadi dari materi yang saya sampaikan, kemudian bagaimana tanggapan mereka, lalu mereka juga buat tugas jadi presentasi sehingga kita sangat diperkaya begitu. Saya mengucap syukur untuk itu, ya tanggapan saya selama ini baik dan mereka juga memasukkan tugas-tugas dengan cepat dan saya terima kasih untuk semua itu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya. Terima kasih. Untuk itu saja. Baik. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Ada yang lain? Dosen yang lain boleh? Kalau ada? Baik, saya Pak. Oh, Bu Ruth. Shalom. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya hanya sekedar ini aja Pak untuk laporan pelayanan Pak, terutama saya sebagai dosen pembimbing akademik. Kadang-kadang untuk mahasiswa itu sulit sekali untuk mengumpulkan laporan pelayanan gitu ya. Jadi ini juga pengalaman juga untuk mahasiswa yang akan mengajukan proposal, karena itu merupakan ada tanggung jawab yang harus diserahkan untuk laporan pelayanan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat selama diminta terus oleh ini dalam grup tapi tidak pernah ditanggapi ya. Nanti pada saat mereka mengajukan proposal baru dah nanti borongan minta tanda tangannya gitu ya. Kalau mau tidak dikasih bagaimana? Nanti tidak bisa maju proposal ya, skripsinya. Nah, untuk itu mungkin untuk mahasiswa mungkin dimulai dari yang kalau semester 1 kan kadang-kadang belum ada penempatan. Mungkin untuk yang semester selanjutnya mungkin sampai jangan putus untuk ini melaporkan laporan pelayanan ya setiap bulan yang sudah sesuai seperti yang diminta gitu ya. Jangan sampai ini kadang-kadang tidak pernah ditanggapin di ininya di grupnya, akhirnya tidak pernah mengirimkan laporan gitu ya. Jadi jangan sampai pada saat nanti pengajuan proposal nanti mengalami kesulitan. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Ruth ya. Jadi ini yang juga saya sudah sampaikan di awal pertemuan semester kita sebelum semester ganjil dimulai kemarin. Jadi laporan pelayanan itu wajib ya. Ya, khusus untuk tingkat 1, untuk semester 1 masih observasi ya. Nanti sudah semester genap ini sudah mulai ya, rutin setiap bulan. Setiap bulan paling lambat tanggal 10 ya, sudah berulang-ulang disampaikan oleh pembantu ketua 3 bidang pelayanan Pak Pendeta Agustinus Siaan ya. Dan juga dalam pertemuan-pertemuan DPA seperti ini selalu disampaikan ya. Jadi jangan lupa ya, selalu diingat mahasiswa karena itu salah satu unsur seleksi dalam hal saudara mengajukan proposal seperti yang disampaikan oleh Bu Ruth tadi ya. Jadi kalau hasil penginjilan saudara belum memenuhi, kalau PAK kan yang dihitungkan penginjilannya. Kalau belum memenuhi berdasarkan perhitungan di bidang pelayanan belum memenuhi standar minimal untuk mengajukan proposal, ya saudara tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dan dosen DPA punya hak ya, seperti kalau ada kasus yang dibilang Bu Ruth tadi, tiba-tiba langsung 1 tahun serahkan, ya itu dosen berhak untuk mau menolak ataupun mau menerima, dia berhak ya, asalkan ada alasan-alasan yang cukup ya. Ya, tentu juga memperhatikan alasan-alasan dari mahasiswa. Misalnya, karena kita di masa pandemi kemarin banyak hal-hal yang kita masih toleransi ya. Nanti kalau sudah selesai masa pandemi itu tidak ada lagi ya. Jadi kalau saudara tidak mengumpulkan ya di bulan itu ya dianggap itu tidak ada laporan. Dan kalau 2 bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan berturut-turut akan mendapat surat peringatan. Ya, baik yang teologi maupun yang PAK. Jadi SP1, SP2 sampai mungkin kalau sudah sampai SP3 ya akan masuk ke tahap skorsing itu. Ya, baik. Ada lagi terakhir mungkin ya, dosen kalau ada. Ada yang tanggapi mengenai materi yang tidak dibagikan?
kepada mahasiswa? Ada? Ya, mungkin ini ya, kalau saya memberikan tanggapan, ya memang dosen punya hak ya, seperti yang disampaikan tadi Bu siapa ya, Bu Widya ya punya hak untuk tidak membagikan PowerPoint khususnya, karena itu hasil karya dari dosen. Kadang-kadang takut disalah gunakan ya, disalahgunakan. Jadi itu mungkin alasannya ya, alasannya kenapa tidak dibagikan. Tapi mahasiswa bisa menuntut diktat. Ya, misalnya kalau mahasiswa itu punya hak untuk mendapatkan diktat. Jadi kalau PowerPoint tidak harus, karena PowerPoint itu adalah kreasi dari dosen sendiri. Tapi mahasiswa berhak mendapatkan diktat. Diktat itu berbeda dengan PowerPoint ya. Kalaupun ada dosen yang menjadikan PowerPoint sebagai diktat, itu tidak apa-apa ya, itu berarti harus dibagikan kepada mahasiswa gitu. Tapi itu ya masukan-masukan juga dari mahasiswa untuk nanti saya sebagai Kaprodi mengevaluasi untuk yang berhubungan dengan materi ya, materi pembelajaran kita. Baik, kalau tidak ada atau masih ada dosen yang lain yang mau memberikan tanggapan? Dari saya Pak Teo. Oke, Pak Siani, silakan. Ya. Baik. Saya mengapresiasi dari tingkat 1 tadi yang memiliki semangat yang kuat. Saya berharap itu ya, semangat yang kuat untuk belajar sehingga berharap dosen tegas dan lain sebagainya. Hanya memang perlu dipahami bahwa selama perkuliahan di masa pandemi ini, karena tidak tatap muka melalui Zoom, ada keterbatasan karena dari dosen-dosen juga tidak semuanya memiliki kemampuan teknologi yang baik. Ya, salah satunya saya gitu ya. Saya termasuk yang agak gaptek begitu, tidak memiliki kemampuan yang baik untuk di situ. Tapi di semester kemarin saya tidak mengajar, sehingga tidak termasuk saya di dalamnya di situ ya. Jadi harapan saya memang dari mahasiswa-mahasiswi PAK memiliki semangat belajar yang kuat karena calon-calon pengajar. Ada prinsip kan kalau berhenti belajar ya berhenti mengajar. Jujur saya sedih dalam beberapa ujian skripsi itu yang sudah calon-calon sarjana pendidikan, tetapi ketika ditanya 5 macam agama di Indonesia aja nggak ngerti lah, itu kan menunjukkan jarang belajar gitu. Bagaimana guru agama tapi 5 macam agama saja tidak ngerti. Gitu ya, Pancasila tidak tahu. Dan saya berharap spirit untuk belajar tadi ya membara, karena memang ada banyak keterbatasan. Kalau lewat Zoom mau tegas, tolong dipahami juga kalau memang alasannya itu masuk akal, alasannya realistis, ya harus diterima juga. Alasannya misalnya yang pergi ke rumah sakit lah, yang sedang sakit dan sebagainya kan harus dipahami juga. Tidak bisa A ya A, B ya B gitu. Nanti yang rugi mahasiswa sendiri. Kalau menuntut dosen begitu, yang rugi mahasiswa sendiri, begitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi, kalau tidak mengumpul tugas akhir, ya meskipun nilainya bagus-bagus semua, meskipun ikut semua, saya pastikan tidak lulus. Itu dari saya pribadi ya. Kalau dari saya sendiri, bentuk ketegasan saya di situ. Meskipun aktif kuliah, meskipun nilainya bagus-bagus di ujian tengah semester, ujian akhir semester, tapi kalau ujian makalahnya atau tugas akhirnya tidak dikumpul, saya pastikan tidak lulus. Itu kalau saya pribadi. Kenapa? Karena itu bentuk ketidaktaatan. Gitu ya. Tapi kan ada masing-masing dosen punya kebijakan tersendiri yang tolong harus dipahami juga. Memang di masa pandemi, tolong dipahami ya, ada banyak
banyak keterbatasan. Ada yang izin gangguan sinyal. Ya kalau betul baru gangguan sinyal kan harus dipahami. Ya kalau bohong ya itu lain cerita gitu. Tapi kan dosen harus memahami kalau memang sinyal terganggu dan sebagainya, ya harus memahami. Tidak bisa menurut saya katakan tidak bisa pokoknya walaupun gangguan sinyal harus ikut. Nah, bagaimana mau ikut kalau gangguan sinyalnya? Kalau pulsanya habis bagaimana? Tidak bisa pokoknya harus ada pulsa dan sebagainya. Jadi dilematis di situ ya. Tapi kita berharaplah dosen akan berusaha memberi yang terbaik, tapi mahasiswa juga harus memang memiliki kemampuan atau memiliki semangat untuk belajar yang tinggi. Ya, yang bisa memaksa untuk belajar kan mahasiswa sendiri. Apalagi via Zoom ya, bisa pergi ke sana kemari, dimatikan dan sebagainya, ngomong sebentar lalu pergi ke sana kemari kan bisa saja. Tapi kan dosen tidak mungkin bisa memantau itu. Ya salah satunya ya harus video di on itu untuk mengevaluasi. Tapi saya mengapresiasi, bagi saya itu usulan yang bagus, itu spirit yang bagus, yang perlu terus ditingkatkan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suyani untuk tanggapannya dari apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Saya kira cukup ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat mahasiswa dan dosen juga yang memberikan evaluasi ya kegiatan proses belajar mengajar kita. Jadi tujuan utamanya ini untuk meningkatkan mutu akademik kita ya, supaya ya kerinduan saya tadi itu ya, supaya kedepannya prodi kita S1 PAK khususnya ini nilai akreditasinya bisa ditingkatkan ya ke B. Jadi kalau misalnya nilai akreditasinya bisa ditingkatkan ke B, maka akan banyak yang mau kuliah di STI dan mengambil di prodi PAK kita ya, khususnya yang mau ke pegawai negeri misalnya ya, itu mereka minimal harus akreditasinya minimal harus B ya, baru mereka mau. Ya, baik, sekali lagi terima kasih. Saya kira cukup ya untuk evaluasi lisannya. Sekarang saya mau masuk ke evaluasi tulisan ya. Ini ada 2 form yang saudara harus isi. Tapi saya akan jelaskan dulu sebelum saya upload formnya, Google Formnya ke grup. Nanti saya akan upload di grup akademik ya. Nanti silakan dibuka. Sama seperti waktu ujian mata kuliah saya khususnya ya, yang tingkat 1, tingkat 2 juga sudah pernah ya. Saya pakai Google Form kalau ujian ya, ujian akhir dari kuliah. Jadi saudara mengisi seperti mengisi kuesioner ya. Jadi saya akan share screen, saya akan tunjukkan formnya ini dan bagaimana saudara akan mengisi ya. Sebentar saya share screen ya. Nggak kelihatan. Sebentar ya. Erwin ada? Bisa bantu saya? Nggak ada ya? Bentar ini WA, WhatsApp. Kok nggak muncul ininya ya? Baik, saya buka ulang saja ya, sebentar ya. Saya tutup dulu. You can minimize. Check minimize.
Bisa kelihatan share screen saya ya? Masih loading, Pak. Belum, Loading Pak. ya? Belum ya? Belum kelihatan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, ini WA ya. Bentar saya. Nah, ini adalah lembarnya. Lembar kepuasan mahasiswa ya, sebentar ya. Nah, ini. Di-download aja dulu, Pak. Baru ditampilin. Kenapa? Di-download aja dulu, terus ditampilkan, baru di-screen, Pak. Ya, Di tadi enggak. Oh ya, di share screen ya. Tapi enggak apa-apa, Iya. saya langsung saja ya, sekaligus memberitahu caranya ya. Ini ada lembar kepuasan mahasiswa. Jadi saudara klik ini, misalnya diklik akan masuk ya ke Google Form-nya. Ya seperti biasa waktu saudara mengisi kuis-kuis itu, survei-survei ya. Jadi sama seperti biasa. Jadi akan muncul seperti ini. Kita tunggu ya. Ya, jadi akan setelah Anda buka nanti linknya akan muncul gini, lembar kepuasan mahasiswa ya. Jadi nanti saudara yang S1, yang mahasiswa ya, itu akan masuk di sini halaman pertama. Nah ini syaratnya harus punya email Google, ya google.com ya, harus punya email itu baru bisa. Lalu saudara harus isi password. Nah passwordnya nanti adalah supaya tidak semua mahasiswa yang isi ya, tujuannya itu. Jadi hanya mahasiswa PAK saja yang tahu passwordnya. Passwordnya adalah S1 PAK. Ya. Huruf besar semua, Pak. Tidak, S-nya besar, satunya satu biasa, lalu PAK-nya huruf besar semua. Ya. Jadi itu mengisinya. Lalu setelah itu berikutnya. Nah setelah klik berikutnya akan muncul ini ya sebentar. Nah, ini akan muncul ini. Ini ada perintah sebelum saudara isi, sesuai dengan yang saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap kegiatan perkuliahan. Ya, terhadap perkuliahan ya. Informasi yang saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses akreditasi dan tidak akan berpengaruh terhadap status saudara sebagai mahasiswa. Lalu penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut di bawah ini ya, dengan cara melingkari atau memberi mengklik ya, kalau manual dia melingkari ya pada kolom skor. Jadi skor 1 itu sangat tidak baik atau sangat rendah, tidak pernah. Lalu skor 2 tidak baik, rendah, jarang. Skor 3 biasa, cukup, kadang-kadang. Lalu skor 4 baik, tinggi atau sering. Lalu skor 5 yang paling tinggi, sangat baik, sangat tinggi, dan selalu. Ya tergantung pertanyaannya ya. Nah misalnya ini contohnya. Keadaan atau reliability, kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelolaan dalam memberikan pelayanan di Prodi S1 PAK, ya berapa skornya? Ya kalau saudara misalnya memberi skor 4, tinggal klik ini. Ya klik ini, sampai dia ada tanda seperti ini ya. Sama juga ke bawahnya begitu. Terus kalau untuk survei kepuasan mahasiswa hanya 5 pertanyaan sesuai dengan borang di akreditasi ya. Borang akreditasi kita. Hanya 5 pertanyaan yang saudara isi. Ya. Jadi itu untuk lembar kepuasan mahasiswa. Ya, jadi semua tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 dan bahkan tahun kelima ya akan mengisi. Jadi setelah sudah diisi semua, misalnya ini sudah diklik, 5, ini juga sudah diklik. Nah, ini contoh ya. Lalu setelah itu, baru terakhir tinggal kirim. Ya, jadi kalau saudara sudah klik kirim, itu sudah secara otomatis sudah terrecord, sudah terekam di Google Drive-nya saya sebagai Kaprodi. Jadi, tapi saya tidak tahu siapa saudara, karena saudara tidak menulis nama ya. Jadi tidak perlu menulis nama.
karena ini objektif ya. Jadi kalau saudara menulis nama itu subjektif nanti jadinya ya. Jadi tidak menulis nama dan hanya melihat hasilnya saja. Karena tujuan utamanya ingin mengetahui berapa presentasi kepuasan mahasiswa dari unsur, misalnya unsur yang pertama, unsur yang kedua, unsur yang ketiga, dan seterusnya. Jadi saya ingin mengetahui saja, memberikan presentasi penilaiannya dari mahasiswa. Nah itu yang pertama. Jadi saya stop ya. Ada pertanyaan dari mahasiswa khususnya semua ya, dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Jadi ini lembar yang pertama yang wajib diisi oleh semua mahasiswa ya. Hanya 5 pertanyaan kok, tidak banyak-banyak ya. Ini. Baik, lalu yang kedua ini ada form yang kedua. Nah, form yang kedua ini adalah penilaian kepada dosen. Ya, penilaian kepada dosen. Harus ditutup. Cancel. Sebentar ya, saya balik lagi. Stop screen. Ya. Mana WhatsApp-nya? Ya, WhatsApp-nya enggak keluar ini ya. WhatsApp saya. Nah, dia balik lagi ke sini. Maaf Pak, mungkin diklik yang ada tulisannya WhatsApp itu Pak, hijau-hijaunya Pak. Yang ini ya? Diklik langsung yang WhatsApp, yang ada tulisan apa, gambar WhatsApp itu Pak. Diklik yang WhatsApp-nya langsung di atas itu. Atas. Di mana ini ya? Atas lagi Pak. Ini yang WhatsApp sebelahnya paling atas itu Pak, ada gambar WhatsApp, coba diklik Pak. Oh, enggak kelihatan. Yang paling atas. Oh ya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang saya stop screen ya. Oke, terima kasih Bu Ruth. Oke, sekarang saya kembali ke WhatsApp-nya. Nah, ini lembar kedua ya. Lembar kedua namanya lembar penilaian mahasiswa terhadap dosen. Ntar saya buka dulu ya, sama seperti tadi. Ya, sudah bisa lihat share screen saya? Nah, Sudah, Pak. Oke. Nah, ini lembar yang kedua. Ini tidak semua mahasiswa. Jadi saya akan bagi, nanti tolong perhatikan mahasiswa ya, saya akan bagi. Jadi ini karena supaya semua dosen, kita ini di PAK ada 8 ya. Saya ini yang pertama, 1, kemudian kedua Bu Gusti, ketiga Pak Gusti, keempat Bu Eden, kelima Pak Suyani, keenam Bu Ruth, ketujuh Ibu Esther, dan yang ke-8 Ibu Novlin. Ini dosen tetap PAK, S1 PAK ya, yang saudara harus nilai dan semuanya harus kebagian dinilai dalam semester ini. Nah, karena ini ada 8 dosen dan hanya ada 4 tingkat, ya 4 tingkat, maka 1 tingkat, bisa tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan tingkat keempat menilai hanya 2 dosen saja. Oke ya. Jadi dosen yang untuk tingkat 1 akan menilai dosen Matius Malubili dan I Gusti Oko Mahadewi. Itu tingkat 1 ya, yang akan menilai. Kemudian tingkat 2 akan menilai Pak Gusti, I Gusti Ngurah Sukadana dan Ibu Eden. Itu tingkat 2 yang menilai ya.
Nah, tapi saudara tidak perlu tulis nama, tidak ada kolom untuk menulis nama. Lalu tingkat 3 akan yang dosen yang dinilai Pak Andreas Yani dan Ibu Ruth. Dan tingkat 4 dan tahun kelima kalau masih ada seterusnya itu akan menilai Ibu Esther Rahayu dan Ibu Novlin. Ya. Oh, interupsi Pak. Ya, gimana Bu? Pak, misalnya kayak anak semester 1, mereka kan belum pernah saya ajar. Bagaimana mereka tahu tentang saya? Oh, tingkat 1 ya? Iya, maksud saya gini, kan yang mereka ajar berarti mereka bisa mengerti, oh dosennya itu seperti ini. Tapi kalau dosen itu nggak pernah mengajar mereka mau nilai apa? Oh iya, betul ya, betul juga. Dipikirkan, ya. Baik, Coba baik. dipikirkan. Jadi kalau gitu gini aja, saya kasih kebebasan saja untuk semua tingkat mau milih 2 dosen yang pernah diajar, dalam semester ini. Gitu aja ya. Ya. Jadi 2 dosen yang diajar dalam semester ini. Misalnya tingkat 1 dari ke-8 dosen ini siapa saja yang mengajar Anda dalam semester ganjil kemarin, silakan pilih 2 saja ya. Kalaupun ada 4, jangan 4-4-nya, hanya 2 saja yang dipilih ya. Jadi gitu aja. Jadi supaya lebih fair ya, seperti yang dibilang Bu Oka tadi, karena ada dosen yang tidak mengajar di tingkat itu lalu dinilai kan apanya yang dinilai, betul juga ya. Jadi itu ya. Jadi setiap mahasiswa akan menilai minimal 2, maksimal dan minimal ya, 2 dosen yang mengajar saudara dalam semester ini ya. Jadi nanti silakan diklik. Nah, caranya harus 2 kali masuk. Ya, karena ini waktu saudara klik saya misalnya itu harus dinilai dulu, nilai dulu baru dikirim. Lalu nanti masuk lagi yang kedua untuk menilai misalnya Pak Suyani, klik Pak Suyani baru menilai. Jadi begitu ya, jadi harus 2 kali masuk, tidak bisa sekali ini, tidak bisa langsung sekali karena satu dosen satu rekapan yang diminta ya oleh Google Form-nya. Ya, jadi kalau saudara misalnya sudah mengklik salah satunya, misalnya ini contoh, lalu tinggal berikutnya, klik berikutnya. Nah ini agak cukup banyak ya, tapi saya minta waktunya untuk saudara bisa menilai ya. Nah ini sama, perintahnya sama, petunjuknya ada. Jadi perhatikan petunjuknya sesuai dengan yang saudara tahu seperti tadi itu ya. Lalu kalau sudah baca petunjuknya, lalu klik berikutnya lagi. Nah disinilah masuk unsur-unsur yang dinilai. Ya, nah ini ada unsur-unsurnya yang dinilai, yang akan dinilai oleh mahasiswa. Unsur yang pertama adalah kompetensi pedagogiknya. Nah, yang bagian A, ini ada kompetensi pedagogiknya yang dinilai, misalnya kesiapan memberikan kuliah dan atau praktek atau praktikum. Berapa saudara kasih nilai? Ya seperti tadi yang disampaikan oleh mahasiswa ya. Silakan nilai saja secara objektif ya. Lalu keteraturan dan ketertiban dalam penyelenggaraan kuliah. Berapa skornya saudara mau kasih ya untuk dosen itu. Ya dan seterusnya ya. Lalu itu kompetensi pedagogiknya. Lalu setelah itu berikutnya ada kompetensi yang lain yaitu harus diisi ya. Sorry, ini harus diisi semua baru bisa ke berikutnya ya. Jadi saudara harus isi semua dulu, baru ke berikutnya. Ini hanya dua saja ya, supaya waktu kita nggak terlalu banyak. Nanti kalau sudah diisi semua begini, baru bisa klik berikutnya ya. 5. Nah, sudah. Jadi kalau sudah diisi semua, berikutnya lalu yang berikutnya adalah unsur kompetensi profesional. Kalau tadi A, pedagogik, lalu ada kompetensi profesional, ada 4 kompetensi ya, dan tidak ada waktu untuk saya sampaikan ini. Intinya gini, setiap kompetensi itu 1 lembar. Jadi setiap kompetensi 1 lembar, saudara isi, ada berapapun pertanyaan di situ harus diisi ya, semuanya harus diisi. Kalau sudah diisi semua, lalu ke berikutnya.
Nanti kalau sudah ke berikutnya nanti akan muncul kompetensi yang lain sampai ada 4 kompetensi. Kalau sudah semua selesai, baru klik kirim. Ya, kirim seperti yang tadi itu ya, seperti yang form yang pertama tadi. Ya, kalau sudah dikirim berarti sudah terekap semua. Nah, nanti kalau misalnya saudara tidak bisa ke berikutnya, berarti ada yang belum diisi. Itu aja. Jadi tinggal dicek mana yang belum diisi, tinggal dicek lalu diisi, baru di berikutnya atau dikirim. Gitu ya. Ya itu, jadi tidak ada waktu untuk semuanya. Jadi hanya kompetensi A dan kompetensi B. Jadi ada 4 kompetensi nanti. Nanti kompetensi C apa, tinggal saudara klik berikutnya nanti akan muncul. Lalu kompetensi D-nya apa nanti saudara klik nanti akan muncul juga terakhir nanti. Ya, itu ya. Baik, ada pertanyaan dari mahasiswa khususnya untuk form yang kedua ini. Ya, siapa ini? Alma. Kan itu Alma, Pak. Untuk form yang dosen tadi kan Pak, berarti kalau sudah selesai isi satu dosen, keluar lagi baru masuk lagi Kak, Pak. Kan, Pak? Ya, betul. Terkadang kalau Google Form itu kalau sudah pakai email yang pertama, nggak bisa lagi masuk ke yang selanjutnya, Pak. Oh, enggak, itu harus tergantung settingnya. Ganti email kadang. Tergantung settingnya. Saya sudah setting bisa 2 kali. Ada kalau soal ujian saya setting itu hanya sekali saja mahasiswa. Itu tergantung settingnya ya. Jadi saya sudah coba, saya sudah sudah disetting mahasiswa satu akun bisa 2 kali, masuk ya. Karena tergantung settingannya itu. Baik, ada lagi? Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ada? Oke, ada ya, cukup jelas ya. Baik. Dan saya Pak. Ya, Adi, Veronia gimana? Bukan bertanya Pak, cuman mau kasih tahu aja ke teman-teman, kalau tingkat 1 itu yang wajib kita isi nama dosen itu Bapak Pak Matius Manubili sama Ibu Aiden, gitu Pak. Biar jangan pusing siapa yang ngajar kemarin, gitu Pak. Itu aja Pak. Oh, iya. Kasih. Ya, harus hafal ya dosennya yang apa. Nanti saya akan upload tadi dosen-dosen PAK-nya ya. Saya akan upload di grup yang dosen-dosen PAK-nya ya. Dan tinggal saudara mengklik yang sudah ada di situ. Makanya saya sudah daftarkan dosennya supaya nanti saudara tidak salah menilai dosen. Jangan sampai dosen itu dosen tetap di teologi lalu saudara nilai kan enggak kan. Makanya saya daftarkan semua dosennya, tinggal saudara pilih saja, klik saja yang dosen mana yang sudah diajar yang sudah mengajar saudara di semester ganjil kemarin. Dan ini nanti akan kita lakukan setiap semester ya. Dan nanti akan direkap setiap semester sebagai persiapan untuk administrasi kelengkapan dokumen borang akreditasi kita nanti mungkin 2 tahun lagi kita reakreditasi. Baik, cukup saya kira itu. Ya, Pak Theo. Yani ya. Ya. Itu penilaian khusus untuk semester kemarin atau bagaimana itu Pak? Atau iya, khusus untuk semester kemarin. Semester sebelumnya. Khusus semester kemarin ya? Ya, jadi kalau Pak Syani belum enggak ngajar semester kemarin, ya nanti berarti semester genap baru dinilai. Enggak apa-apa itu Pak. Enggak masalah. Itu. Ya, karena karena nanti dokumen borangnya yang kita laporkan itu 4 tahun. Jadi 4 tahun berarti 8 semester itu nanti kita laporkan. Jadi pasti ada pasti semua dosen di-record nanti, di-record ada Google Form-nya. Ya, siap. Baik. Oke, kalau tidak ada saya kira cukup ya. Saya lanjutkan untuk evaluasi penilaian. Lalu yang berikutnya mengenai evaluasi mahasiswa tingkat berapa sekarang? Tingkat 4 sekarang ya, yang sudah melakukan praktek mengajar. Ya, yang sudah melakukan praktek mengajar di semester 7 kemarin wajib memberikan laporan, buat laporan ya. Nanti contoh laporannya ada di kampus ya, contoh laporannya dan juga ada lembar penilaiannya. Karena saudara ada nilainya nanti ya. Jadi nanti minta bisa menghubungi Ibu Yati untuk meminta form penilaian yang nanti akan diberikan kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah akan memberikan penilaian dan akan dikirim ke kampus dalam bentuk amplop tertutup. Ya, jadi mahasiswa tidak tahu, nanti tinggal dari pihak kampus akan
langsung memasukkan nilai itu yang diberikan oleh sekolah, kepala sekolah ya. Tapi yang wajib juga jangan lupa laporannya, laporan praktek mengajar ya. Itu nanti menjadi dokumentasi juga waktu akreditasi. Nanti akan ditanya mana bukti laporan mahasiswa waktu mengajar. Nanti tinggal saya sebagai kaprodi kalau sudah masuk tinggal saya tunjukkan ini yang semester ini dan semester ini ya. Jadi itu wajib ya. Jadi penilaian saudara untuk praktek mengajarnya termasuk dalam laporan prakteknya, laporan praktek mengajar. Itu wajib disampaikan ke kampus ya. Ada anunya, ada apa namanya? Ada aturan-aturannya. Misalnya kertasnya seperti apa, bentuknya apa dan sebagainya, ada contohnya di kampus. Begitu ya. Ada pertanyaan tingkat 4 yang sudah melakukan praktek mengajar? Ya, ada tambahan Pak Joko, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Tio. Untuk praktek mengajar dan juga PPL, jadi itu harus dilengkapi. Jadi ketika PPL di sekolah, sebagai administrasi yang harus dikerjakan oleh seorang pendidik, tak lain adalah RPP-nya. Jadi tentu semester ganjil kemarin sudah melakukan PPL di sekolah, maka RPP-nya itu harus lengkap sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah masing-masing. Jadi yang di SD, SMP, ataupun juga yang ada di PAUD, ya RPP-nya kalau di PAUD itu lebih banyak lagi ya, karena ada RPPH, RPPM, ya tentunya sudah tahu apa itu RPPM, RPPH, dan setiap lembar RPP, nah itu ada tanda tangannya dari kepala sekolah ataupun juga dari Wakasek kurikulum ya. Jadi kapan itu dikumpulkan? Nah, karena ini sudah dilakukan di semester ganjil, maka itu dikumpulkan nanti di semester genap ya. Itu kemarin saya minta ya tanggal 10, 11 itu sudah ditaruh di map plastik saja ya, RPP-nya. Lalu nanti akan dijadikan satu dengan praktek pelayanan yang ada di gereja masing-masing. Nah, di lembaran-lembaran itu nanti akan terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah tentu ketika saudara memberikan laporan ada kata pendahuluannya. Ya, pendahuluan berarti nanti laporan di sekolah, laporan di gereja, lalu lampiran-lampiran. Nah, jadi di halaman pertama tentu adalah pendahuluan atau prakata saudara, lalu daftar isi. Nah, daftar isi berupa laporan pelayanan, laporan mengenai RPP di PPL di sekolah, lalu laporan di pelayanan masing-masing. Nah, sedangkan lampiran-lampiran itu adalah fotokopi berkas-berkas prestasi saudara. Jadi seperti sertifikat-sertifikat mengikuti pembinaan pendidikan PAUD. Nah, mengikuti pembinaan atau webinar pendidikan guru pemula dan lain sebagainya. Lalu mungkin kemarin juga ada penghargaan-penghargaan, itu dimasukkan di lampiran. Dan foto-foto ketika saudara melakukan praktek. Ya,
Jadi praktek-praktek yang saudara lakukan, entah itu daring ataupun juga secara tatap muka, itu harus ada buktinya berupa lampiran foto-foto. Begitu. Nah, saran saya untuk berikutnya, yang tingkat 1, tingkat 2, bisa dipersiapkan nanti ketika PPL di sekolah, ya mungkin saudara harus lebih nanti diharapkan ya tidak mencari sendiri, tetapi diharapkan dengan sekolah-sekolah yang telah menjalin MOU dengan lembaga SDII begitu. Ataupun juga ya ini sudah saya tawarkan berulang kali untuk PPL di SMA 1 Tabanan ya. Nah, karena saya juga mengajar di SMA 1 Tabanan sejak 94 sampai sekarang ya. Jadi mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi saya sudah tidak di sana, mungkin ada yang melanjutkan begitu ya. Jadi ini harapan saya begitu. Tapi kemarin baru 1 mahasiswa saja selama ya 20 tahun saya mungkin ngajar di sana, hanya 1 orang yang berani untuk menghadapi tantangan anak SMA begitu ya. Mungkin karena daring, tapi ya saya dampingin terus dan cukup komunikatif. Ya memang hari pertama, kedua, ketiga dan berikutnya saya lepas. Ya memang agak mengajar pertama itu grogi gitu ya. Walaupun secara daring ya mungkin ya keringat panas dingin pun bisa keluar begitu. Ya itu pengalaman pertama. Tapi nanti kedua, ketiga ya suaranya sudah tidak canggung lagi. Nah, makanya kalau saudara mau meningkatkan keberanian saudara untuk mengajar yang levelnya di bawah sedikit, adik tingkat SMA, ya silahkan nanti semester depan bisa ke SMA 1 Tabanan. Syukur-syukur kalau tatap muka ya. Kalau tatap muka memang harus agak kuat mental ya. Biasanya akan dikerjain itu sama adik-adik tingkat dengan anak-anak SMA itu ya. Jangankan yang baru. Ini aja ada guru biologi itu Pak Wayan aja sering kali dikerjain itu sama murid-murid ya. Karena agak pincang jadi siswa kalau keluar ruangan ngikutin dari belakang, ngikutin bincang-bincang gitu ya. Ya itulah anak SMA memang begitu, agak nakal, nggak apa-apa lah. Yeah. Tapi ini tantangan bagi saudara nanti kalau ngajar. Yeah. Oke, itu 2 hal berkaitan dengan laporan. Nah, itu laporannya nanti di akhir semester 8, paling tidak 1-2 minggu sebelum saudara wisuda itu sudah dijilid ya, sesuai dengan covernya. Kalau pendidikan itu warna hijau muda ya, kalau teologi biru ya, itu saja. Oke. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Tio. Ya, baik, terima kasih Pak Joko sebagai PK 1 yang menambahkan tentang laporan pelayanan kita ya. Ya, baik. Selanjutnya untuk evaluasi terakhir, Abah, ya, ayo baca Alkitab ya, yang sudah dilakukan di masing-masing DPA. Ya, ya intinya ini masih berlanjut. Jadi jangan karena ini kita libur, Abahnya juga libur ya, enggak ya. Jadi terus, jadi Abah terus sampai selesai. Jadi sampai selesai perjanjian baru sampai Wahyu ya. Jadi dalam masa libur juga itu masih tetap jalannya. Jadi mohon dosen-dosen pembimbing akademi terus dipantau. Jadi siapa yang tidak aktif diingatkan supaya aktif. Di grup di DPA saya ada 1-2 yang tidak aktif, tapi saya terus push ya. Kalau lambat 1 hari saya sudah warning, kamu masih utang ini. Jadi mengingatkan supaya menyelesaikan dalam waktu itu.
Jadi saya masih jadi operatornya. Jadi tujuannya supaya saya masih mengontrol aktivitas baca, bahkan laporan bacaan Alkitab setiap hari 4 pasal itu ya. Ya, baik itu hanya diingatkan supaya nanti masing-masing dosen DPA tetap memantau itu ya. Yang kedua, sekarang adalah sosialisasi tentang kegiatan di semester genap 2021-2022. Nah, nanti mengenai daftar ulang, saudara libur hanya 2 minggu kalau tidak salah ya, hanya 2 minggu kita libur, lalu harus daftar ulang ya. Jadi wajib daftar ulang. Nah, ada perubahan jadwal daftar ulang. Nanti akan disampaikan di akademik ya, di grup akademik waktu untuk daftar ulangnya. Dan itu wajib bagi mahasiswa dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 tahun ke-5 dan ke-6 kalau masih ada ya. Yang tahun ke-5 dan ke-6 itu tujuannya untuk menghidupkan NIM-nya. Jadi wajib ya. Jadi biaya untuk daftar ulangnya adalah biaya untuk daftar ulang kalau tidak ada tunggakannya itu hanya Rp100.000 ya untuk saudara melakukan registrasi baik lewat transfer maupun langsung dibayar langsung ya. Kemudian yang kedua ya kita akan mulai perkuliahan tatap muka di semester yang akan datang ya, semester genap itu. Jadi sudah ada surat edarannya yang sudah disampaikan oleh PK1 dan dengan berbagai macam ketentuan dan aturannya, dan juga sudah disampaikan pada waktu penutupan semester kemarin setelah ibadah Natal kita disatukan. Jadi semester depan kita akan memulai dengan perkuliahan tatap muka. Nah, itulah sebabnya bagi Bapak Ibu Saudara mahasiswa yang masih ada di luar Pulau Bali ya. Jadi segera mengurus agar saudara bisa datang ke Bali ya, yang tentunya sudah berbagai macam persyaratannya ya yang harus dipenuhi supaya bisa masuk Bali. Dan untuk yang pagi itu wajib masuk asrama yang tingkat 1 sampai tingkat 4 ya. Kalau yang malam itu tidak wajib masuk asrama. Jadi itu supaya diperhatikan. Kalau menurut kalender akademiknya, perkuliahan nanti akan kita mulai untuk yang malam tanggal 17 Januari itu sudah mulai perkuliahan ya untuk yang malam. Lalu kalau yang untuk yang pagi setelah pembukaan semester, setelah ibadah pembukaan semester itu juga tanggal 17 ya. Nanti akan disampaikan. Ini ada perubahan kemarin apakah tanggal 10 atau tanggal 17 ya, karena ada kegiatan yang semester kemarin belum terupdate sehingga harus dilakukan di masa liburan ini ya. Nanti akan disampaikan intinya untuk yang pagi setelah ibadah pembukaan nanti sudah langsung mulai perkuliahan tatap muka untuk pagi. Kalau yang malam, reguler malam itu tanggal 17 Januari akan mulai perkuliahannya ya. Itu. Kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir sebagaimana kesepakatan kita di pertemuan awal kemarin, kita akan mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat prodi ya. Jadi satu prodi itu minimal harus melakukan secara bersama-sama baik dosen maupun mahasiswanya pengabdian kepada masyarakat. Ya, selain nanti masing-masing dosen juga boleh melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk menambah ya dalam jafung mereka. Tapi untuk prodi sendiri, kegiatan prodi itu minimal 1 semester 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, bersama dosen tetapnya dan semua mahasiswa di prodi itu. Dan kita sudah sepakat di semester awal kita akan melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang namanya penanaman pohon, penghijauan. Ya, Ibu Novlin nanti yang akan memfasilitasi ya, Bu Novlin waktu pembukaan semester kemarin kita kita daulat untuk mencari lokasi dan juga melakukan lobby ya untuk kegiatan ini. Jadi ini kita sebut di Borang nanti itu perilaku cendekiawan. Jadi kita membantu masyarakat untuk hal-hal yang positif ya.
Nah, rencananya karena itu akan teologi juga akan melakukannya, kita akan melakukan di akhir semester, yaitu pada tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni itu hari kesaktian Pancasila atau hari lahirnya Pancasila, itu pas hari libur juga. Ya, jadi tolong dicatat itu nanti, dan nanti Bu Novlin minta tolong nanti mulai sekarang sudah mulai melakukan lobby untuk tempat di mana nanti kita akan melakukan kegiatan ini dan koordinasi dengan hal-hal terkait untuk untuk kegiatan ini, yang karena itu bertepatan dengan momen Hari Kesaktian Pancasila, jadi supaya gaungnya itu kelihatan lah ya, seperti itu ya. Jadi kita akan adakan itu di akhir semester, jadi tanggal 1 Juni pada Hari Kesaktian Pancasila. Ya, nanti teknisnya akan disampaikan kemudian. Baik, ada sedikit informasi dari Bu Novlin tentang hal ini. Apakah sudah ada rancangan sebelumnya yang sudah dibuat, dipersiapkan? Ya, terima kasih. Mungkin memang masih di mangrove dulu, mau diusahakan di mangrove. Mungkin kira-kira mahasiswanya keseluruhan totalnya berapa, Pak? Ya, kalau yang aktif dari tingkat 1 sampai tingkat 4 tahun ke-6 ya sekitar 40 atau 50 pagi dan malam. Sekitar itu, berkisar itu, Pak, Bu. Iya. Makasih. Nanti saya tinjau tempatnya. Saya akan pastikan segera. Ya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Novlin. Ya, nanti kita buat panitia juga ya, supaya nanti ada kumnya, nanti ada panitia penyelenggaranya yang di dalamnya melibatkan dosen dan mahasiswa ya, karena itu harus bagian dari administrasi laporan di borang nanti siapa saja panitianya yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Ya, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan dalam kegiatan pertemuan mengakhiri semester ini, semester ganjil, dan akan mengawali kegiatan semester genap di tahun depan ya, Januari. Kita masuk warna sari kalau ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan yang mungkin terlewatkan, baik dari dosen maupun dari mahasiswa, silakan kalau ada. Maaf Pak, serunya dari saya. Ya, Adi, silakan Veronia. Mau bertanya Pak, Ya. Kan tingkat 1 yang pagi, yang ambil regular pagi itu hanya saya. Jadi saya bingung Pak, saya itu nanti kalau semester genap, apa saya sendiri yang pagi apa gabung malam Pak? Saya bingung gitu. Iya. Ya karena Anjeli yang tadinya juga ambil prodi PAK sudah pindah di prodi teologi ya. Jadi tinggal Nia saja ya. Ya, jadi karena hanya satu Nia, nanti kamu gabung dengan perkuliahan di malam. Ya, di malam. Jadi kamu nanti mengikuti perkuliahan yang di malam saja. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Tapi itu pilihan juga ya, karena kalau ada mata kuliah gabungan dengan teologi, itu boleh kamu pilih, silakan. Kamu mau ambil yang pagi, karena di pagi mungkin karena jumlah pertemuannya lebih banyak dari yang di malam. Ya sebaiknya saran Bapak, kalau itu mata kuliah gabungan dengan teologi, kamu ikut pagi saja, lebih bagus, gabung dengan teologi. Sekalipun hanya kamu saja yang PAK. Nah, jadi ikut kalau mata kuliah yang khusus PAK itu gabung di malam. Jadi karena tidak mungkin kan satu dosen ngajar satu mahasiswa ya, itu tidak mungkin. Jadi kalau gabung dengan teologi, mata kuliahnya gabung dengan teologi, kamu tetap ikut pagi saja, lebih bagus ikut paginya. Baik Pak. Baik, ada lagi? Dharma Pak. Ya, Darmawati, silakan Dharma. Mau bertanya, untuk yang kelas malam itu kuliahnya dari hari apa aja Pak? Maksudnya kan sekarang kan kemarin kan waktu online dari hari Senin sampai Kamis. Jadi kalau sudah offline hari apa aja Pak? Iya, dalam jadi 1 minggu.
Baik, terima kasih ya. Jadi untuk malam nanti jadwalnya akan dibagikan kemudian. Jadi prinsipnya sama ya, karena waktu kita tidak bisa melakukan perkuliahan Senin Kamis, tidak bisa. Ada mata kuliah tertentu yang kuliahnya bisa Senin Kamis, lalu Senin Kamis ada. Tapi karena itu tidak akan memungkinkan sampai menyelesaikan semester ini sampai Juni, akhirnya ada yang dipadatkan juga. Nah, ada yang dipadatkan berturut-turut selama misalnya 5 hari, seperti daring kemarin itu. Jadi teknisnya masih sama seperti daring kemarin, ada mata kuliah yang padat dari Senin sampai Kamis atau Jumat, lalu ada juga mata kuliah tertentu yang Senin Kamis, ya, Senin Kamis. Jadi itu teknisnya sama, cuma model perkuliahannya aja yang diubah, tatap muka. Kalau dulu daring, kalau sekarang tatap muka, tapi jadwal kuliahnya itu masih sama. Jadi ada yang padat, ada yang semi padat, yaitu Senin Kamis dan Senin Kamis. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Masih ada Pak satu. Apa lagi? Silakan. Untuk observasinya Pak, kan ini sudah mau masuk di tahun 2020, mau masuk semester genap. Jadi yang kumpulnya gimana Pak? Yang ini kan? Iya, baik. Kalau untuk PAK dan mungkin teologi juga sama, untuk semester ganjil kemarin tingkat 1 itu masih tahap observasi ya. Jadi diharapkan di semester ganjil ini saudara sudah mendapatkan tempat untuk bisa bekerja sama melakukan praktek weekend. Ya, jadi hanya 1 semester saja. Jadi nanti semester genap itu sudah ada. Jadi kalau sudah mantap di satu gereja untuk saudara melakukan pelayanan weekend untuk laporan pelayanan setiap bulan itu, langsung minta surat di bagian pelayanan di Bu Yati ya, untuk surat kerjasama namanya. Jadi surat kerjasama. Jadi ke kampus minta surat kerjasama. Saya sudah menetapkan untuk praktek weekend di gereja ini. Jadi saya tolong buatkan surat kerjasama ke gereja itu, sehingga nanti surat itu saudara kasih ke gereja itu sebagai kerjasama dengan gereja itu untuk setiap weekend saudara melakukan praktek pelayanan di situ. Kalau itu bukan dalam bentuk tidak gereja atau organisasi, untuk PAK masih bisa ya. Yang penting ada seperti Dharmawati kan di misi ya, di organisasi misi ya, bukan organisasi gereja. Itu bisa. Yang penting organisasi misi itu ada ketuanya, ada stempelnya. Seperti itu. Gitu, Dharmawati. Baik Pak, terima kasih. Selamat Hari Natal. Iya, terima kasih. Semua juga ya. Jadi semester genap semua sudah putuskan mau menjalin kerjasama dengan gereja di mana, segera langsung minta surat kerjasama di Bu Yati di bagian PK3 administrasi atau Pak Siaan boleh menghubungi. Lalu nanti mulai Januari berarti ya. Mulai Februari, karena semester ganjil itu dihitung Agustus sampai Januari, semester genapnya dihitung Februari sampai Juli. Ya, sampai Juli ya. Jadi mulai Februari saudara sudah memberikan laporan pelayanan ya, setiap tanggal 10. Jadi laporan pelayanannya bulan Februari Pak dikumpulkan atau mulai Januari? Ya, karena mulai semester genap kan, karena semester ganjil Januari itu masih masuk semester ganjil. Ya, masa liburan. Baik, Pak. Makanya saudara bayar SPP itu kan semester ganjil dari Agustus sampai Januari kan, kemarin disampaikan begitu. Karena itu hitungannya untuk semester ganjil dan genapnya itu dibagi seperti itu. Oke, kalau ada lagi, Dharmawati, silakan. Berarti Pak yang belum selesai observasi itu masih bisa di bulan Januari ya? Bisa, kalau saudara belum yakin mau bekerja sama dengan gereja di salah satu gereja di situ, masih ada kesempatan di bulan Januari, masih bisa. Oke Pak, makasih. Ya. Tapi jangan sampai lewat Januari ya, karena setelah sudah Januari sudah diputuskan ya untuk
kerjasama dengan gereja tertentu. Oke, saya kira cukup ya. Waktu kita sudah hampir 2 jam. Jadi sekali lagi terima kasih. Jadi sudah direkod ini, saya rekam semua pembicaraan kita sebagai dokumentasi. Dan terakhir kita akan foto ya, supaya saya ada laporan untuk dokumentasinya. Silakan kameranya dihidupkan dulu ya. Ya, semua kameranya dihidupkan, kita akan foto. Saya akan lakukan foto screen supaya wajah saudara-saudara kelihatan semua sebelum kita akhiri di dalam doa ya. Oke, baik. Slide pertama ya. Saya akan foto. Ya, senyum ya. Beri senyum yang terbaik ya supaya wajah saudara bisa kelihatan manis gitu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide yang kedua. Ini yang belum hidup kameranya Erna. Erna silakan hidupkan. Yohana, Evin, Ranita, kemudian Yumiati. Yumiati Lende. Shalom Pak. Ya. Maaf Pak, saya dalam perjalanan. Oh ya. Oke. Enggak apa-apa, hidupin saja kameranya. Yang penting mic-nya tidak dihidupkan kan. Ya, supaya nanti kelihatan semua ya. Oke, enggak apa-apa. Oke ya. Slide yang kedua, senyum ya. 1, 2, 3. Baik. Ya, terima kasih sekali lagi. Sampai di sini pertemuan kita. Jadi jangan lupa hal-hal tadi yang saya sampaikan. Khusus untuk penilaian hari ini, malam ini saya langsung upload di grup ya. Di grup akademik. Saudara bisa langsung mengisi kuesionernya ya. 2 kuesioner jangan lupa ya, yang harus diisi. Ya, kita akan akhiri di dalam doa pertemuan kita hari ini. Ibu Novlin, ya, pimpin kita dalam doa penutup ya. Silakan Bu Novlin. Iya, sebelum doa, kalau ada yang mau praktek di sekolah bisa, atau mau pelayanan yang belum dapat ya bisa, tetapi tempat ibu jauh agak di Ungasan. Iya. Di sekolah tempat Iya, Bu Novlin mengajar juga maksudnya ya? Iya, kalau di sekolah itu ada SMP, SMA. Iya. Bisa. Yang belum dapat. Tapi sudah lewat itu Bu. Jadi mungkin nanti semester ya tahun depan. Iya. Karena sudah selesai. Ya. Nanti tahun depan berarti. Iya. Iya, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan Tuhan berikan buat kami untuk bisa mengevaluasi proses belajar dan mengajar, khususnya di PAK. Tuhan berkati kami semua. Ada banyak hal Tuhan, masukan-masukan, baik dari mahasiswa-mahasiswi, juga semua dosen-dosen yang ada. Tuhan berkati kami. Satu hal kerinduan kami, agar senantiasa PAK yang ada di STII akan semakin meningkat, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Tuhan berkati Pak Theo sebagai Kaprodi, PAK, Tuhan berkati, Tuhan berikan selalu Tuhan hikmat, kemampuan untuk memajukan jurusan PAK secara khusus, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, semua dosen-dosen yang mengajar di PAK secara khusus, mari Tuhan memberkati. Berkati juga semua mahasiswa-mahasiswi kami di saat mereka liburan. Tuhan jaga, lindungi. Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan senantiasa. Dan pelayanan mereka dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mari Tuhan pakai mereka Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi alat Tuhan. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kami juga mau berdoa khususnya Bapak untuk kampus kami yang kami cintai, STII di Dalung, Bali. Mari Tuhan berkati rektornya, berkati semua dosen-dosen yang mengajar, berkati stafnya, berkati semua mahasiswa baik PAK maupun teologi. Tuhan berkati kampus ini Bapak, biar benar-benar boleh menjadi kampus yang pilot project bagi kampus teologi yang ada di Bali khususnya dan di Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti memberkati dan memberkati STII Bali dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, biarlah berkat, sukacita,
damai sejahtera dari Tuhan memberkati kami, dan memberkati kami juga menyambut Natal dan Tahun Baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Novlin, terima kasih semua. Selamat malam, selamat berlibur, selamat Natal, dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Tuhan Yesus memberkati. Natal semuanya. Terima kasih, Pak. Selalu. Selamat Natal, Tahun Baru buat semua. Selamat menikmati libur. Selamat Hari Natal. Jaga kesehatan. Oke. Ya, tetap perhatikan prokes ya. Ya, masih prokes. Oke. Terima kasih Pak Theo. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Shalom semua. Shalom. Shalom.